Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Bobi Hardiansyah dari Prodi Sarjana Terapan Perawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Neheru Nugroho selaku dosen pengampu dari mata kuliah perawatan jiwa, yaitu mengulas kembali materi mengenai sistem limbik. Nah, di sini saya melakukan riset pada beberapa buku di perpustakaan, yaitu buku perawatan kesehatan jiwa psikiatrik yang diterbitkan oleh penerbit buku kedokteran dan beberapa jurnal mengenai anatomi fisiologi sistem limbik. Nah, dari buku perawatan kesehatan jiwa psikiatrik tadi dan beberapa jurnal mengenai sistem limbik, tentunya saya membuat catatan kecil, sedikit catatan yang kemudian akan saya bahas dalam video ini. Nah, pada generasi Z atau Gen Z, pada usia-usia di atas 2000, kelahiran 2000 maksud saya, biasanya dikenal dengan iming-iming mental health gitu, mental health yang perlu dijaga. Beda dengan generasi milenial yang tidak terlalu memperhatikan mental health. Tentunya ini merupakan suatu kemajuan yang mana mental health itu penting. Dan sebelum mengetahui lebih jauh mengenai mental health, kita harus mengetahui apa organ di balik mental health tersebut. Organ yang mengatur emosi, yang mengatur segala hal yang ingin kita lakukan begitu. Nah, di sini ada yang namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik merupakan organ yang berada di dalam otak yang berfungsi sebagai pengaturan emosi. Fungsi utamanya ada 5. Yang pertama yaitu terlibat dalam pemrosesan dan pengaturan emosi. Yang kedua, pembentukan dan penyimpanan memori dan ingatan. Yang ketiga, berperan dalam proses belajar. Yang keempat, terlibat dalam respon tubuh terhadap stres, fight or flight response. Dan yang terakhir yaitu membantu mengatur sistem saraf otonom yang mengontrol fungsi tubuh seperti makan atau kita ingin makan, tentunya ada respon lapar, respon haus, dan bahkan respon detak jantung pun diatur oleh sistem limbik ini. Selanjutnya, sistem limbik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan mamilari. Nah, dalam hal tersebut tentunya terjadi beberapa proses terhadap atau beberapa fungsi masing-masing dari bagian tersebut. Nah, yang pertama ada hipokampus. Hipokampus ini membentuk seperti kuda laut yang melengkung berada di samping amigdala. Ya, amigdala. Nah, hipokampus ini berfungsi sebagai penyimpanan memori. Nah, memori terbagi menjadi 2, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jadi, memori jangka pendek adalah memori yang tidak kita sadari dan tidak disimpan lebih lama di dalam otak. Sedangkan memori jangka panjang adalah memori yang menurut kita berkesan sehingga kita mengirimkan respon untuk menyimpan memori tersebut ke dalam hipokampus. Selanjutnya yang kedua adalah amigdala. Amigdala berbentuk seperti kacang almond yang tadi telah saya sebutkan, berada di samping hipokampus yang mana berfungsi untuk memainkan sentral dan respon emosi seperti senang, marah, sedih, cemas, anxiety, dan sebagainya. Yang mana ada peneliti atau badan institusi peneliti syaraf di Australia, QBI atau Queensland Brain Institute, meneliti bahwa mengkonfirmasi bahwa neuron diciptakan di amigdala. Neuron berfungsi sebagai mentransmisi bagian informasi ke bagian-bagian otak begitu. Selanjutnya ada hipotalamus. Apa sih bagian dari hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak kecil di bawah talamus yang merupakan ventrikel ketiga. Nah, selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian kecil otak yang berada di bawah talamus.
atau berada di ventricle ketiga. Nah, ventricle merupakan area otak yang berisi cairan cerebrospinal. Nah, peran dari hipotalamus ini merupakan melepaskan hormon yang berfungsi atau berperan dalam emosi, rasa takut, bahkan lapar, haus, dan sebagainya. Nah, seperti melepaskan hormon dopamin bagi tubuh gitu, sesuai dengan kebutuhan bagi tubuh manusia. Nah, dan yang terakhir ada talamus. Talamus berfungsi memancarkan informasi yang masuk dan berjalan pada otak, menyampaikan informasi sensori dan bekerja sebagai persepsi. Nah, dari penjelasan tadi terdapat 4 bagian penting dari sistem limbik yang berfungsi sebagai memori, sebagai pengatur emosi pada manusia. Karena menurut Daniel Goleman bahwa 20% dari IQ atau intellectual quotient menentukan kesuksesan, 80%-nya dari emotional quotient. Nah, untuk memperbaiki atau memelihara emosional yang baik, tentunya kita harus memelihara fungsi sistem limbik pada kita begitu. Jadi sistem limbik yang baik akan mengkoordinasi organ, akan mengkoordinasi emosi kita dengan baik, sehingga mental health kita tetap terjaga. Untuk itulah penyampaian dan penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Mental health bukanlah aib bagi Gen Z, tetapi perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Kita harus mengkoordinasi mental health, kita harus menjaga mental health kita dengan pengetahuan yang cukup gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.